Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rati dengan NIM 200591170, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan 3 pengolahan data, yaitu melalui yang pertama analisis faktor, yang kedua analisis regresi berganda, dan yang ketiga yaitu analisis ANCOVA. Video ini merupakan tunjangan tugas dari mata kuliah Statistika Multivariat yang diampu oleh Bapak Ilham Taib, SEMM. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan pengolahan data melalui faktor analisis. Sebelumnya, faktor analisis merupakan salah satu faktor analisis ketergantungan atau interdependensi antar variabel. Adapun beberapa kegunaan dari faktor analisis. Yang pertama, mengekstrak universal variabel dari variabel manifest atau indikator, atau mereduksi variabel menjadi variabel baru yang jumlahnya lebih sedikit. Yang kedua, mempermudah interpretasi hasil analisis, sehingga didapatkan informasi yang realistis dan banyak berguna. Yang ketiga, pengelompokan dan pemetaan objek berdasarkan karakteristik yang terkandung di dalam faktor. Yang keempat, pemeriksaan validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Yang kelima, dengan diperolehnya skor faktor, maka analisis faktor merupakan langkah awal dari berbagai metode analisis data yang lainnya. Misalnya seperti analisis diskriminan, analisis regresi, cluster analisis, ANOVA, MANCOVA, analisis SPAT, model struktural, MDS, dan lain sebagainya. Untuk pengelolaan data analisis faktor yaitu kita dapat melakukannya pada aplikasi SPSS. Di sini data yang telah tersedia yaitu di Microsoft Excel, di mana sudah disediakan pada e-learning. Nah, ini merupakan data-data yang akan kita gunakan dalam analisis faktor. Data ini akan kita kopas dan kita pindahkan pada aplikasi SPSS. Nah, ini merupakan halaman utama pada aplikasi SPSS. Maka data yang telah kita copy tadi, kita salin pada SPSS ini, yaitu pada data view. Di sini sudah terlihat data-data yang kita salin, di mana nama variabel atau keterangan-keterangannya belum terlihat jelas seperti yang tertera pada Zoom. Maka kita harus menggantinya terlebih dahulu dengan cara mengklik variabel view dan diganti pada kolom name. Yaitu kita memasukkan data-data yang terdapat pada Microsoft Excel tadi. Yang pertama yaitu umur, yang kedua gender, yang ketiga education, yang keempat bidang, yang kelima lama, yang keenam golongan, yang ketujuh HP, 8 PC, 9 SAK, 10 pelatihan, 11 PE1, 12 EE1, 13
ISE1, 14 ANX1, 15 SUC1, 16 SO1, 17 penggalaman SAK, 18 pelatihan SAK, 19 SAK di rumah, 20 SAK di kantor, dan terakhir frekuensi. Nah, semua variabel-variabel tersebut sudah kita ganti. Kemudian untuk melihat hasilnya kita beralih pada data view lagi. Nah, di sini sudah dapat kita lihat bahwa variabel-variabel yang kita masukkan tadi sudah tertera. Itu di mana? Yaitu umur, gender, education, bidang, lama, golongan, HP, dan lain-lainnya. Maka untuk analisis faktor selanjutnya yaitu dengan melakukan analysis. Pada analysis ini kita memilih dimension reduction, dan pada dimension reduction terdapat faktor. Lalu klik faktor. Nah, variabel-variabel yang kita ubah tadi terdapat di sini, maka kita akan memblok secara keseluruhan variabel tersebut. Lalu kita klik panah untuk memindahkan variabel tersebut. Jika sudah seperti ini, maka kita pilih deskriptif. Pada deskriptif ini kita akan memilih mencentang apa yang akan kita masukkan. Di sini sudah tercentang pada bagian statistik yaitu initial solution. Kemudian kita perlu mencentang pada bagian correlation matrix yaitu bagian KMO and Bartlett test of ratio. Yang kedua yaitu anti-image. Selanjutnya kita continue dan oke. Nah, ini adalah hasil faktor analisis berdasarkan data-data yang kita gunakan tadi pada Microsoft Excel. Dapat dilihat di sini terdapat komunalitas yang selanjutnya total variance explained. Selanjutnya yaitu komponen matriks. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan pengolahan data melalui regresi berganda. Regresi linear berganda merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Selanjutnya yaitu pengolahan data melalui regresi berganda, yaitu menggunakan data sebagai berikut. Nah, data yang akan kita gunakan pada analisis regresi berganda ini, yaitu yang tertera pada Microsoft Excel ini. Data ini kita copy terlebih dahulu, lalu kita pindahkan ke aplikasi SPSS. Lalu
Kita pindahkan ke aplikasi SPSS pada bagian data view. Nah, di sini data yang kita copy tadi sudah kita salin, namun terdapat beberapa variabel nama atau keterangan yang belum jelas. Maka dapat kita ganti pada variabel view pada kolom name. Yang pertama yaitu ada variabel ekspor pakaian jadi, kita beri kode dengan EKS. Yang kedua yaitu ada harga ekspor pakaian jadi, kita kode dengan HRG. Yang terakhir ada variabel quotient, maka dapat kita kode dengan quotes. Nah, apabila nama tersebut sudah kita ganti, maka kita lihat pada data save. Nah, di sini sudah terlihat sudah diganti dengan nama X, HRG, dan quotes. Langkah selanjutnya yaitu kita masuk pada analyze. Di sini pada analyze terdapat banyak komponen, maka komponen yang kita pilih yaitu regression. Kemudian kita pilih linear. Nah, di sini sudah terdapat variabel yang kita ganti tadi yaitu EKS, HRG, dan quotes. Kita memasukkan apakah EKS tersebut termasuk dependen atau independen. Di sini EKS termasuk dependen. Maka kita klik, lalu kita klik panah, dan bisa beralih tempat ke dependen. Selanjutnya, HRG dan quotes termasuk komponen independen. Maka dapat kita lakukan dengan klik HRG, lalu tanda panah, dan HRG langsung bisa berpindah. Selanjutnya quotes. Tanda panah, dan quotes juga berpindah. Nah, apabila semuanya sudah dilakukan atau telah mengalami perpindahan, selanjutnya klik statistik. Nah, pada bagian statistik ini, kita diminta untuk memilih yaitu dengan cara mencentang. Yaitu di sini kita akan mencentang bagian ini, dan yang kedua yaitu bagian casuist diagnosis. Kemudian kita continue. Untuk mengetahui normalitas, maka kita mengklik pada bagian plot. Nah, bagian plot ini terdapat beberapa dependen, ZPRED, dan selanjutnya pada bagian ini ZPRD merupakan variabel X. Dengan kita pindahkan. Sedangkan untuk Y yaitu ZRESID. Selanjutnya kita centang bagian normal probability plot. Selanjutnya kita klik continue dan oke. Nah, untuk analisis regression berganda dapat menghasilkan hasil seperti ini. Yang pertama, variabel integer remove. Yang kedua, model summary. Yang ketiga, ANOVA. Yang keempat, coefficients. Yang kelima, causality diagnostic. Dan yang keenam, residual statistik. Dan di sini juga terdapat cards. Dapat kita lihat terdapat normal, PIP plot of regression, standardized residual. Dan di sini juga terdapat scatter plot. Baiklah, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan pengolahan data melalui analisis ANCOVA. Perlu diketahui, analisis
ANCOVA merupakan analisis yang berguna untuk meningkatkan presisi sebuah percobaan karena di dalamnya dilakukan pengaturan pada pengaruh perubahan bebas yang tidak terkontrol. Pada kali ini, saya menggunakan data yang tersedia pada modul. Nah, data yang tersedia pada modul yaitu sebagai berikut. Langkah pertama yaitu sama dengan analisis regresi berganda tadi. Kita kopas terlebih dahulu. Lalu kita pindahkan ke aplikasi SPSS. Yaitu pada bagian data view. Nah, variabel ini belum memiliki kejelasan nama, maka terlebih dahulu kita ganti. Yaitu pada kolom name. Yang pertama, nilai mahasiswa dapat kita singkat dengan nilai. Yang kedua yaitu IQ mahasiswa. Kita singkat dengan IQ. Selanjutnya yang ketiga yaitu dosen pengajar. Kita singkat dengan dosen. Nah, apabila namanya sudah kita ganti, maka dapat kita lihat pada bagian awal yaitu data view. Maka di sini sudah terlihat nama yang jelas. Selanjutnya yaitu kita memilih pada bagian analyze. Pada bagian analyze terdapat general linear model. Sini kita pilih univariate. Kemudian di sini terdapat tiga variabel tadi yaitu nilai, IQ, dan dosen. Di mana nilai kita masukkan kepada dependent variable. Sedangkan dosen termasuk pada set faktor. Lalu IQ dimasukkan pada component. Selanjutnya, jika telah terpenuhi semuanya, kita mengklik OK. Nah, inilah outcome dari pengolahan data melalui ANCOVA. Dapat dilihat di sini hasil dari analisis ANCOVA. Nah, ini terlihat bahwa angka signifikansi untuk perubahan IQ dengan 0,0 karena nilai lebih dari 0,5. Maka HO ditolak. Hal ini berarti bahwa pada tingkat kepercayaan 95% dapat dikatakan ada hubungan linier antara IQ dengan nilai yang diperoleh mahasiswa. Pernyataan ini mengidentifikasi bahwa asumsi ANCOVA telah terpenuhi. Selanjutnya dilakukan pengujian untuk mengetahui pengaruh perbedaan dosen pengajar terhadap nilai yang diperoleh mahasiswa. Pengujian ini dilakukan dengan menghasilkan IQ dari model dari hasil pengolahan. Dari hasil pengolahan terlihat signifikan angka yaitu berada pada 0,024 karena nilainya jauh dari 0,05 maka HO sehingga dapat disimpulkan bahwa tanpa pengaruh IQ pada tingkat kepercayaan 50% ada pengaruh perbedaan dosen pengajar terhadap nilai yang diperoleh mahasiswa. Untuk mengetahui pengaruh IQ mahasiswa dan perbedaan dosen pengajar terhadap nilai yang diperoleh mahasiswa dapat dilihat dari angka signifikasi pada bagian korektif
model terlihat bahwa angka signifikasi adalah sebesar 0,0%. Karena nilai estetikanya jauh dari 0,5, maka disimpulkan dapat ditolak, sehingga pada kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa secara simultan IQ mahasiswa dan dosen pengajar berpengaruh terhadap nilai yang diperoleh mahasiswa. Nah, sekian penjelasan pengelolaan data. Jika ada pengelolaan data yang saya paparkan salah, saya mohon maaf. Saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.